Selamat siang para pemirsa MPTV online dimanapun para pemirsa berada. Hari ini adalah hari yang istimewa buat saya khususnya di sini sebagai host MPTV karena kita kedatangan tamu istimewa tentunya pada siang hari ini. Beliau adalah kalau nama lengkapnya sih Pak Budi Sabarudin, tapi nama bekennya di dalam dunia dongeng Budi Euy ya. Iya, begitu maksudnya. Iya. Budi Euy. Budi Euy ya. Ya, nama pendongengnya adalah Budi Euy ya. Mungkin untuk para komunitas dongeng sudah tidak asing lagi, bukan tidak asik salah. Sudah tidak asing lagi buat Kang Budi Euy ini ya. Kalau saya boleh bacakan sedikit biografi beliau adalah selain dia adalah sebagai pendongeng keliling Nusantara. Lalu juga program sedekah dongeng keliling Nusantara sebagai program melaksanakan program sedekah dongeng, dan juga penulis dongeng, puisi, cerpen dan naskah teater dongeng. Dan di sela-sela sebagai pendongeng juga sebagai pemimpin redaksi bantennow.com dan juga sebagai komunitas Jelajah Dongeng Indonesia. Apa kabar Kang Budi? Alhamdulillah. Nah, syukur alhamdulillah ya. Yang penting walaupun di tengah musibah wabah COVID-19 ini kita tetap harus happy ya Kang Budi ya. Harus happy, jaga stamina dan yang penting pikiran karena penyakit kadang-kadang datang dari pikiran ya. Betul. Iya, bukan hanya uang aja sebetulnya, tapi yang lebih bahaya adalah pikiran ya. Ya. Ya Kang Budi, mungkin boleh diceritakan sedikit apa latar belakangnya dari seorang Kang Budi Euy ini bisa jadi pendongeng ini ya. Awal mulanya mungkin diceritakan, banyak mungkin pemirsa pengen tahu juga. Itu gimana? Mungkin bisa diceritakan Kang Budi. Ya sebenarnya saya mendongeng itu mengistilahkannya sebagai sebuah keajaiban dari Tuhan. Ya. Jadi tahun 2015 lalu saya mengalami sakit stroke di sebelah kiri saya. Kemudian setelah pulang dari rumah sakit dirawat selama 5 hari, ada saudara saya ngasih tahu kalau mau sembuh katanya harus bangun jam 3 subuh, mandi, kemudian dikeramas. Mandi air dingin apa gimana? Air dingin, mandi, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud subuhnya ke masjid. Nah itu lakukan saya berbulan-bulan. Di sela-sela tahajud itu saya kemudian berdoa kepada Allah. Doanya sangat sederhana. Apa tuh Kang Budi? Saya bicara seperti ini kepada Allah, ya Allah kata saya mungkin di jurnalistik sudah tidak akan maksimal lagi. Tolong ya Allah berikan saya pekerjaan yang baru yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Nah terus saya berdoa seperti itu terus, setiap kesempatan tahajud itu saya lakukan terus itu doa itu. Dan pada bulan Agustus tahun 2015 itu ada acara Kampung Anak di Kelurahan Sumur Pacing. Pada saat itu lurahnya Pak Sumangku. Ya, saya waktu itu mendongeng di sana. Setelah sebelumnya saya melihat di TVRI ada seorang pendongeng perempuan mendongeng dengan gitar, dengan musik, menceritakan tentang ular yang lapar. Nah, aneh sekali pada saat itu cerita itu langsung menyerap ke kepala saya. Nah, pada saat setelah melihat di TVRI itu, saya kemudian mendongeng di Kelurahan Sumur Pacing. Ya mungkin ada sekitar 100 penonton, ibu-ibu, anak-anak gitu ya. Tapi yang nonton itu mungkin hanya sekitar 3 orangan lah gitu yang serius. Yang lainnya tidak tertarik mungkin dengan dongeng saya. Tetapi sejak itu saya menjadi lebih tertarik lagi dan ketagihan gitu ingin mendongeng lagi begitu. Jadi sebelum di dunia pendongeng ini di bidang jurnalistik ya Kang Budi? Jurnalistik ya. Oh, di sebuah media. Iya, saya hampir 20 tahun lah di jurnalistik. Cukup lama sekali ya. Jadi berlang-lang buana dari berbagai media mungkin jadinya. Iya, dari media satu ke media yang lain gitu kan. Iya, ya. Dari Bandung juga. Memang punya basic dalam ilmu perdongengan atau gimana nih Kang Budi nih? Saya sih sebenarnya tidak punya basic ya. Seperti saya katakan tadi bahwa itu hubungannya dengan keajaiban ya, dengan
berkah dari tahajud Iya. gitu kan, mungkin gitu Iya, kan. iya. Tetapi saya meyakini itu berkah dari tahajud gitu ya. Nah, saya memang tidak punya basic, tetapi saya punya pengalaman nonton teater hampir 7 tahun. Saya pernah nongkrong di Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung, ISBI. Kalau dulu kan dari Akademi Seni Tari Indonesia, Yeah. Sekolah Tinggi Seni Indonesia, kemudian sekarang berubah jadi ISBI. Nah, saya di situ nongkrong selama hampir 7 tahun, bukan kuliah. Nah, ilmu-ilmu teaternya itu, ilmu-ilmu seni pertunjukannya itu secara tidak langsung Nyantol itu juga ya. terserap oleh saya gitu kan, karena sering saya ngobrol dengan mahasiswanya gitu kan. Nah, ilmu-ilmu itu sekarang saya elaborasi dengan saya mendongeng gitu. Karena dongeng-dongeng saya hari ini adalah bukan dongeng-dongeng yang konvensional seperti dulu gitu kan, atau dongeng-dongeng yang terstigmatisasikan dengan adanya boneka. Dongeng-dongeng saya itu adalah dongeng-dongeng lebih kepada seni pertunjukan. Nah, di dalam perjalanannya setelah mengawali tadi mendongeng di kelurahan ya, tadi ya, dengan audiens yang tadi katanya serius cuma 3 orang itu ya. Selanjutnya mungkin membawa seorang Kang Budi ini melanglang Nusantara kali ya mungkin ya. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan Bang? Ya, ini mendongeng itu ternyata keren ya kalau menurut saya ya. Jadi tidak hanya bisa mengembangkan imajinasi anak-anak, tetapi bisa mengembangkan imajinasi pendongeng itu sendiri. Luar biasa. Iya, saya itu malah udah sampai saat ini saya sudah mendongeng sekitar 150 kali mendongeng lah. Wih, gitu kan. banyak juga itu ratusan ya Kang Budi ya. Sudah berkeliling ke 9 provinsi. Iya. Kemarin kan saya sebelumnya tahun 2016 tuh saya ke NTT gitu kan. Itu sebelum Covid ya berarti sebelum Covid. Tahun 2017-nya saya ke Lampung. Tahun 2018-nya saya menggulirkan program sedekah dongeng keliling 7 kota, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian 2019 kemarinnya menggulirkan program sedekah dongeng keliling 3 provinsi. Jawa Timur, Bali sama NTB. Wah, safari dongeng berarti ya. Saya memang semakin kesini tuh imajinasi saya semakin liar. Udah 2 provinsi, 3 provinsi, saya pengen 6 provinsi sekaligus. Iya. Tahun ini tadinya kalau Covid gitu kan. Tapi karena terhalang Covid ini ya. Saya punya obsesi ingin mendongeng dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan tercapai lah Kang Budi. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan biar cepat berlalu ini Covid-nya berartinya. MPTV online. MPTV online. MPTV online. Nah, Kang Budi, audiensnya itu mayoritas tentunya adalah anak-anak ya yang menjadi pendengar Kang Budi dalam mendongeng ini ya. Ya, sebenarnya kan kalau dongeng, kalau saya baca dalam buku-buku ya. Dongeng itu kan cocoknya katanya gitu, kata teori-teori ya. Kata akademisi begitulah gitu kan. Itu katanya dari 0 tahun sampai 5 tahun. 0 tahun itu sejak dalam kandungan. Oh, sudah bisa didongengin itu ya? Sejak dalam kandungan itu anak-anak sudah didongengkan. Iya, gitu makanya kan. orang tua suka ngedongengin Kalau anak di ya. Sunda itu kan ada itu lagu itu sebenarnya sebuah harapan, sebuah dongeng. Neng neleng nengkung, gera gede gera jangkung, gera ngabdi ka indung gitu. Artinya, nak cepatlah besar gitu kan. Kalau sudah besar kamu mengabdi kepada ibu kamu. Gitu. Itu di tradisi Sunda gitu. Ada itu. Itu dari 0 sampai 5 tahun. Katanya 0-5 tahun itu masa usia emas. Tetapi saya punya pendapat beda. Ya, punya pendapat beda, bukan pendapat yang konfrontatif, bukan pendapat beda. Bagi saya, dongeng itu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi dongeng itu bisa dari 0 tahun sampai anak-anak yang sudah remaja. Bisa dewasa. Juga sebetulnya ya Kang Budi ya? Bisa, karena apa? Karena mereka juga kan nanti akan menjadi orang tua. Ya, mereka harus bisa mendongengkan kepada anak-anak. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu salah besar. Kalau dongeng itu misalnya hanya untuk anak-anak, bukan untuk SMP, bukan untuk SMA, bukan untuk mahasiswa. Saya bisa mendongeng untuk mahasiswa, untuk anak-anak remaja gitu, untuk anak-anak SMP gitu kan. Gitu. Mungkin nanti di akhir acara kita sedikit ya, Kang Budi contohin mendongengnya ya. Nanti di ending acara kita nih ya, kita mau dengar dongengannya Kang Budi nih. Nah, selama ini Kang Budi melihat tentang seniman dan budayawan itu, menurut Kang Budi di tengah wabah Covid ini
gimana nih mereka ini, kondisi mereka ini ya menurut Kang Budi nih? Ya saya kira sama ya, kalau COVID ini dampaknya luar biasa. Jadi kalau kita kan sekarang lebih melihat bahwa dampak ekonominya itu misalnya ke negara gitu. Ya. Tetapi budayawan dan seniman juga sebenarnya terdampak luar biasa. Termasuk juga saya gitu kan. Saya hampir 4 bulan ini tidak manggung. Wah iya gitu ya. kan. Iya. Tidak manggung dan lebih banyak menulis gitu kan di rumah gitu kan. Mensiasatinya gimana nih Kang Budi nih? Ya kalau teman-teman ada teman saya itu ya, teman saya itu misalnya ngamen secara virtual gitu kan. Saya membantu teman-teman saya misalnya kan. Nah, ini penting, makanya kalau menurut saya sih seniman itu ya harus dibantu juga oleh orang-orang yang punya uang, oleh orang-orang yang punya kebijakan gitu kan. Kebijakannya seperti apa? Misalnya di era Covid ini misalnya kan disupport misalnya ketika ada seniman yang mau ngamen secara virtual, manggung secara virtual misalnya. Siapa para pemilik kebijakan ini? Para pemilik kebijakan ini adalah pemerintah. Gitu kan. Nah, siapa yang punya uang ini? Nah, kalau yang punya uang ini kan tidak terbatas. Bisa pengusaha, bisa orang-orang yang individu-individu tertentu individu. Kita semua harus peduli karena apa? Kalau seniman ini tidak disupport gitu kan, ingat, negara ini, bangsa ini tidak bisa dibangun oleh hanya ekonomi, politik dan bahkan agama sekalipun. Penting juga menurut Kang Budi dalam dunia seni penting, ini ya. Karena sekarang bayangkan kalau anak-anak tidak diajarkan nilai-nilai melalui budaya, melalui dongeng misalnya kan. Anak-anak itu tidak akan punya pedoman nilai-nilai. Nilai-nilai itu di mana dapatnya? Salah satunya adalah melalui dongeng. Tidak boleh mencuri, diajarkan oleh dongeng. Harus tetap semangat, diajarkan oleh dongeng. Tidak boleh cengeng, diajarkan oleh dongeng gitu. Harus bersikap jujur, diajarkan oleh dongeng. Tetapi caranya tidak melalui doktrin-doktrin dan dogma-dogma, tetapi dengan cara mengembangkan imajinasi. Menurut Kang Budi agak sedikit lemah memang perhatian atau support dari pemangku kebijakan ini terhadap seniman dan budayawan, khususnya di Kota Tangerang nih. Ya saya melihat belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya misalnya pemerintah gitu kan memperhatikan betul misalnya seniman-seniman misalnya dan budaya-budaya di Kota Tangerang. Saya kemarin nonton meliput pentas musik yang main di sebuah gudang gitu kan. Itu kan kalau dalam konteks kreativitas oke gitu ya. Konteks kreativitas bahwa ruang gudang bisa dijadikan ruang berekspresi. Tetapi jangan itu kemudian dijadikan semacam semacam pemakluman gitu. Oh iya ya, nggak apa-apa, nggak ada gedung kesenian juga gitu. Dimaklumi lah gitu ya. Bisa main di jalan, tidak semua. Nanti kalau misalnya ada orang-orang dari luar negeri misalnya mau pentas di Kota Tangerang, mau pentas di mana? Apa di gudang itu juga? Di gudang, gitu kan. Jadi selama 5 tahun ke depan saya belum melihat pemerintah Kota Tangerang ini membangun infrastruktur kebudayaan, khususnya infrastruktur kesenian ya. Ada memang gedung kesenian yang sekarang di sekitar Modern Land, tetapi ini setelah periode 5 tahun kemarin sebelumnya saya kira nggak dibangun infrastruktur itu. Padahal itu jelas ada di dalam visi misi. Kalau dalam terminologi ketuhanan, dalam terminologi agama itu dosa itu. Karena itu udah janji. Janji politik itu jangan main-main. Janji politik itu dicatat sampai akhirat. Iya. Gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh pemangku kebijakan dan itu bisa dimaksimalkan lagi ya di dalam bidang seni dan budaya ini di Kota Tangerang ini ya. Pemerintah itu kan jangan berbicaranya seperti ini. Misalnya kalau saya bangun infrastruktur kesenian, siapa yang mau ngisi? Jangan berpikirnya jangan seperti itu. Orang juga nanti tidak akan bisa membangun masjid dong. Kalau saya mau membangun masjid, siapa nanti yang sholatnya? Siapa yang mau sholat? Siapa jamaahnya ya? Kalau itu kan tidak akan selesai kalau cara berpikirnya seperti itu. Bangun dulu, nanti orang juga akan datang dengan sendirinya. Kalau menurut saya, karena ada tempat, ada ruang untuk berekspresi. Gitu. Memang menurut Kang Budi tempat untuk para seniman dan budayawan di Kota Tangerang secara khusus atau se-Tangerang Raya ini menurut Kang Budi gimana sih? Ya itu sangat fundamental. Jadi gini, ada semacam pendapat bahwa seniman itu bisa berkiprah, bisa berkreasi di mana saja, di jalan bisa, di kamar mandi bisa. Misalnya, kemudian di rumah bisa, di gudang bisa seperti tadi gitu kan. Atau di taman juga bisa. Itu betul ya, memang ya. Tetapi ada hal-hal teknis yang tidak bisa kita main terus di sana. Kalau hujan. Gitu. Kalau hujan, kalau ada tamu
yang dia membutuhkan sebuah gedung yang representatif misalnya kan, mau main di mana? Jadi selamanya kalau kita tidak punya infrastruktur gedung kesenian yang representatif, maka tidak akan ada tamu, tidak akan ada seniman-seniman besar kesini yang main misalnya, mau main di mana? Jadi gedung kesenian itu penting, dan lagi gedung kesenian itu bisa mendidik penonton. Menonton bisa lebih tertib gitu kan kalau ada di sebuah gedung. Kalau di sebuah gedung kan tidak boleh berteriak-teriak segala macam, harus tertib, nontonnya harus apresiatif. Itu bisa mendidik penonton. Nah kalau kita tidak punya gedung seperti itu terus, penonton kita selamanya tidak akan terdidik dengan kesenian. Mudah-mudahan dengan adanya gedung kesenian ini ada perbaikan masa lalu ini ya. Iya, Kang Budi ya. Ada perbaikan supaya bisa itu diundang-undangkan, ada wajib pemerintah itu. Betul, ya. Nah, terakhir Kang Budi. Harapan Kang Budi ke depannya sebagai seorang seniman dan khusus sebagai pendongeng ini apa nih harapannya Kang Budi nih? Saya sih sebenarnya ingin di Indonesia ini, misalnya khususnya Tangerang gitu ya. Itu menjadi lumbung pendongeng di Indonesia gitu kan. Jika ada lumbung padi gitu kan, sekarang ada lumbung dongeng misalnya. Jadi remaja-remajanya, anak-anaknya belajar dongeng gitu nanti. Jadi nanti ketika ada program-program, katakanlah program-program yang punya kebijakan, itu tidak melulu dengan ceramah. Misalnya program pola hidup bersih dan sehat bisa melalui dongeng. Gitu kan. Kemudian program tentang Karang Taruna bisa melibatkan pendongeng. Imajinasinya yang dikembangkan, bukan yang didoktrin seperti diceramahin terus-menerus gitu. Orang kan bosen. Gitu. Ingat bahwa dengan mendongeng itu orang akan punya kecerdasan. Pertama kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sikap gitu kan. Dan kecerdasan imajinasi gitu kan. Ini sebenarnya luar biasa. Dongeng ini ada di seluruh dunia. Ya, hampir ada di seluruh dunia. Nah, jangan sampai kita yang punya dongeng yang luar biasa ini kemudian terlupakan. Nah, pemerintah di sini harus ikut gitu kan. Ikut mensupport bagaimana caranya mengolah supaya pendongeng-pendongeng ini tumbuh. Gitu. Jadi jangan punya stigma dongeng itu adalah pada saat ibunya atau uminya di tempat tidur nyeritain mendongeng ke anaknya waktu sebelum tidur ya Kang Budi. Itu bisa. Itu bisa, tetapi dongeng jangan tidak terbatas itu aja maksudnya. Tidak terbatas itu. Dongeng hari ini kan sudah dongeng kekinian. Dongeng yang harus sudah melibatkan digital. Nah, ini Kang Budi yang menarik adalah bagaimana Kang Budi melihat ketika era digitalisasi ini yang sangat luar biasa sehingga seorang anak remaja atau pemuda atau dewasa orang tua pun itu memegang gadget itu mungkin waktunya itu terus-terusan itu nggak lepas dari dunia gadget. Nah, di dalam hal dunia pendongeng gimana ini tantangan berat apa gimana nih menurut Kang Budi nih? Ya, virtual ini kan tantangan berat karena kan dongeng itu berkaitan kalau di pertunjukan teater itu berkaitan dengan ritual. Kalau yang disebut ritual itu harus ada pemain dan ada penonton sama-sama melakukan ritual tontonan gitu kan. Tetapi kan kalau virtual kan tidak ada penontonnya, kemudian lebih kepada dunia maya gitu ya. Nah, saya kira ini bukan sesuatu hal yang gampang. Banyak pendongeng-pendongeng yang juga tidak biasa dengan cara mendongeng secara virtual, termasuk juga saya, gitu kan. Karena saya mendongeng 1 jam sampai 1 jam setengah, sekarang harus diperas misalnya menjadi 5 menit kan itu satu tantangan berat itu ya. Berat itu kan gimana caranya? Gimana? Mengemasnya itu 5 menit tapi nyampe mendarat apa yang kita ingin sasaran kita bisa tercapai ya. Gitu kan. Itu kan ada pesan-pesan. Nah, ini juga kita agak keluar dari melanggar peraturan waktu nih. Saya kasih kesempatan lagi Kang Budi walaupun tadi udah dikasih waktu ya. Karena kita belum dengar sekarang di bagian terakhir ini. Saya silakan Kang Budi mau mendongeng apalah saya akan dengarkan ini sama pemirsa MPTV ya. Saya kasih waktu kesempatan untuk Kang Budi. Sekarang. Iya, silakan Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sayang yang selalu semangat dalam belajar dan selalu semangat dalam beribadah. Hari ini kakak akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Kabupaten Tangerang. Mau dengar kan? Ceritanya begini. Judulnya Tuan Tanah Bongkok.
Dulu dikisahkan ada tuan tanah, badannya besar, tinggi, tangannya juga besar, kuat. Tetapi tuan tanah itu punya watak yang sangat buruk. Ia suka merampok hasil panen warga. Ia kemudian suka menampar orang-orang yang tidak hormat kepada dia. Maka pada saat itu tidak ada orang yang mau mendekati dia, karena orang-orang itu takut kepada tuan tanah. Suatu hari, tuan tanah itu pergi ke kampung seberang. Seperti biasa ia dikawal oleh para jawara. Ketika ia sedang berjalan dengan begitu gagahnya, tiba-tiba ada seorang anak yang menubruk si tuan tanah itu. Anak-anak itu sedang bermain kucing-kucingan dengan sesama anak-anaknya lagi. Tuan tanah itu tersungkur. Wajahnya penuh dengan berlumuran tanah. Karena pada malam harinya kampung itu sempat diguyur hujan. Tuan tanah marah dan berjanji keesokan harinya akan menangkap anak itu. Benar saja adik-adikku sayang. Tuan tanah itu datang kembali bersama jawara-jawaranya, dan ia menendang apa saja, memukul apa saja, mengobrak-abrik kampung itu. Tinggal ibunya, adik-adikku sayang. Ibunya menangis. Pak, bagaimana ini, Pak? Ibu takut anak kita dibunuh sama si tuan tanah. Cepatlah, Pak, ambil tindakan. Adik-adikku sayang, yang selalu semangat dalam belajar, yang selalu semangat dalam beribadah, bapaknya itu kemudian menyuruh anaknya pergi ke belakang rumah. Ia bersembunyi di sumur tua. Di sumur tua itu anak kecil itu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, balaslah kejahatan tuan tanah. Tuhan, balaslah. Aku takut sama tuan tanah. Adik-adikku, apa yang terjadi kemudian? Dari dalam sumur itu muncul seorang peri. Dengan begitu lembutnya, ia mengusap kepala anak kecil itu. Anakku, akan aku kabulkan doa-doa engkau. Diusap-usapnya kepala anak itu. Tiba-tiba saja, pada saat itu, langit menjadi gelap. Tuan tanah yang sedang mencari anak kecil itu, tiba-tiba tubuhnya membungkuk dan membungkuk seperti kakek-kakek yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Si tuan tanah itu tidak bisa berdiri tegak lagi. Ia bungkuk selamanya, adik-adikku sayang. Tuan tanah itu kemudian menyesal. Ia tidak bisa seperti biasa. Nah, adik-adikku sayang, adik-adikku yang selalu semangat dalam belajar, yang selalu semangat dalam beribadah. Sejak saat itulah si tuan tanah itu terkenal dengan sebutan Tuan Tanah Bongkok. Dah. Luar biasa. Kira-kira secara singkatnya pesan apa yang ingin Kang Budi ituan dari cerita itu dah? Ya sebetulnya kan bahwa ketika kita memiliki kekuatan, memiliki uang, memiliki kuasa, kita tidak boleh sombong. Kita harus terus cinta kepada sesama, sayang kepada sesama, hormat kepada sesama gitu. Walau bagaimanapun juga hidup dengan sikap yang baik itu akan lebih menyenangkan dibanding hidup dengan sikap yang buruk, yang jumawa, pasti suatu saat akan celaka. Oke, ya. Makasih banyak Kang Budi
Luar biasa dongengnya. Itu baru sepenggal aja ya. Iya. Kalau secara utuh luar biasa lagi nanti. Kapan-kapan kita bikin acara bareng nih ya. Iya. MPTP online dengan Kang Budi. Wah luar biasa kan Iya, itu. gitu. Iya. Oke, terima kasih sekali Siap. lagi Kang Budi Iya. atas waktunya di studio kami yang sederhana ini. Semoga mungkin cita-cita Kang Budi ke depannya untuk keliling Indonesia ini bisa tercapai ya. Amin. Supaya Ya Allah, ya Rabbal Alamin. COVID-19 ini cepat berlalu bagi kita. Amin. Demikian para pemirsa TV online dimanapun berada, bincang-bincang kita dengan Kang Budi. Sampai jumpa dengan tema-tema lainnya.